Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Nurliasari, NPM saya 2210-2018. Saya dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah logika sebagai ujian akhir semester saya. Materi yang akan saya bahas ada 4 materi. Yang pertama, materi distribusi term. Yang kedua, materi oposisi. Yang ketiga, materi silogisme kategoris. Dan yang keempat, penerapan silogisme kategoris menggunakan undang-undang sebagai premis mayor. Materi yang pertama, distribusi term. Distribusi term membicarakan mengenai denotasi term subjek dan term predikat. Apakah term subjek dan term predikat tersebut melingkupi seluruh golongannya atau hanya sebagian saja? Apabila term subjek atau term predikat tersebut melingkupi seluruh golongannya, maka dikatakan term subjek atau term predikat tersebut terdistribusi atau tertebar. Namun, apabila term subjek atau term predikat tersebut hanya melingkupi sebagian golongannya saja, maka dikatakan term subjek atau term predikat tersebut tidak terdistribusi atau tidak tertebar. Contohnya, pada permasalahan A atau universal positif, contohnya, semua ikan adalah hewan. Pada term subjek, yaitu ikan, dia tertebar. Kenapa tertebar? Karena pada proposisi A tersebut, kata term ikan itu mencakup seluruh golongan ikan, baik itu ikan hiu, ikan paus, ikan emas, ikan nila, ikan jair, dan ikan-ikan lainnya. Kemudian, pada term predikat hewan, itu tidak terdistribusi. Kenapa tidak terdistribusi? Karena pada proposisi tersebut, term hewan hanya melingkupi golongan ikan saja, sedangkan hewan itu banyak, ada gajah, harimau, beruang, lain-lain sebagainya. Kemudian pada permasalahan yang kedua, yaitu partikular positif atau proposisi I, contohnya, sebagian manusia adalah kaya. Pada term subjek, itu tidak tertebar. Kenapa tidak tertebar? Karena term subjek pada proposisi tersebut hanya mencakup sebagian golongannya saja, sebagian manusia. Kemudian pada term predikatnya pun tidak tertebar. Kenapa tidak tertebar? Karena pada term orang kaya pada proposisi tersebut hanya mencakup golongan sebagian manusia. Kemudian pada permasalahan E, yaitu universal negatif, contohnya semua merpati bukan kucing. Pada term subjek, merpati itu tertebar. Kenapa tertebar? Karena mencakup seluruh golongan merpati, mau itu merpati putih, merpati jambul, dan lain sebagainya. Pada term predikat, yaitu kucing, itu pun tertebar. Kenapa tertebar? Karena term kucing tersebut mencakup seluruh golongannya, entah itu Anggora, Persia, Himalaya, dan lain sebagainya. Kemudian pada permasalahan O atau partikular negatif, contohnya sebagian mahasiswa tidak rajin. Pada term subjek itu tidak tertebar, kenapa? Karena hanya mencakup sebagian golongannya saja, sebagian mahasiswa. Kemudian pada term predikat itu tertebar. Kenapa tertebar? Karena kata tidak rajin pada term predikat tersebut memisahkan sebagian mahasiswa dari semua orang-orang yang rajin. Untuk lebih mudahnya, bisa dilihat di sini. Untuk proposisi A, subjeknya tertebar, sedangkan predikatnya tidak tertebar. Untuk proposisi I, subjek dan predikatnya tidak tertebar. Untuk proposisi E, subjek dan predikatnya tertebar. Untuk proposisi O, subjeknya tidak tertebar, sedangkan untuk predikatnya tertebar. Kemudian terdapat diagram Venn pada materi distribusi term. Terdapat 5 diagram. Diagram yang pertama, denotasi S atau subjek dan denotasi P atau predikat sama luasnya. Diagram ini untuk proposisi A, di mana S dan P sama-sama tertebar. Kemudian diagram 2, denotasi P, predikat, lebih luas daripada denotasi S atau subjek. Diagram ini untuk proposisi A juga, namun di mana S tertebar dan P tidak tertebar. Diagram 3,
Denotasi S atau subjek sebagian tercakup dalam denotasi P atau predikat. Diagram ini untuk proposisi I di mana S dan P tidak tersebar. Kemudian diagram nomor 4, denotasi S atau subjek dan denotasi P atau predikat tidak berkaitan secara keseluruhan. Diagram ini untuk proposisi E di mana S dan P tertebar. Yang kelima, diagram nomor 5, diagram S atau subjek sebagian tidak tercakup dalam denotasi P atau predikat. Diagram ini untuk proposisi O di mana S tak tertebar dan P tertebar. Selanjutnya, materi oposisi atau penyimpulan langsung. Oposisi adalah pertentangan dari dua pernyataan dengan pengolahan term yang sama. Di dalam oposisi terdapat hubungan-hubungan. Yang pertama, hubungan independen. Dalam hubungan independen terdapat dua pernyataan yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Pun salah benarnya pernyataan pertama tidak bisa dipakai untuk menilai salah benarnya pernyataan selanjutnya. Contoh dari hubungan independen adalah, misal, pernyataan yang pertama berbunyi, Mbak Garut itu kuat-kuat. Kemudian pernyataan yang kedua berbunyi, pohon asam berakar tunggang. Benar salahnya pernyataan yang pertama, domba Garut itu kuat-kuat, tidak bisa dipakai untuk menilai pernyataan yang kedua, pohon asam berakar tunggang. Kemudian yang kedua, hubungan ekuivalen atau persamaan. Hubungan ekuivalen atau persamaan adalah terdapatnya dua pernyataan di mana pada kedua pernyataan tersebut terdapat persamaan makna. Dalam hubungan ekuivalen, benar salahnya pernyataan pertama itu menentukan benar salahnya pernyataan selanjutnya. Contohnya, pernyataan yang pertama, semua besi adalah logam. Pernyataan yang kedua, sebagian logam adalah besi. Salah dan benarnya pernyataan pertama, semua besi adalah logam, itu menentukan salah benarnya pernyataan kedua, sebagian logam adalah besi. Yang ketiga, hubungan kontradiktori atau pertentangan. Dalam hubungan kontradiktori mempunyai tabiat, apabila salah satu pernyataan salah, maka pernyataan satunya lagi harus benar. Begitupun sebaliknya, apabila salah satu pernyataan benar, maka pernyataan lainnya harus salah. Contohnya, jika semua mahasiswa mendapatkan nilai A adalah salah, maka sebagian mahasiswa mendapatkan nilai A adalah benar. Atau, jika sebagian mahasiswa mendapatkan nilai A adalah benar, maka semua mahasiswa mendapatkan nilai A adalah salah. Kemudian yang keempat, hubungan kontrari atau perlawanan. Dalam hubungan kontrari, memiliki tabiat, salah satu pernyataan harus salah atau bisa salah keduanya. Contohnya, pernyataan pertama, semua politikus curang. Pernyataan kedua, semua politikus tidak curang. Apabila dalam kenyataan semua politikus curang, maka pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Namun apabila dalam kenyataannya semua politikus tidak curang, maka pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua benar. Namun apabila dalam kenyataannya ada sebagian politikus yang curang dan ada sebagian politikus yang tidak curang, maka pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, keduanya sama-sama salah. Kemudian, yang kelima, hubungan subkontrari atau setengah perlawanan. Dalam hubungan subkontrari atau setengah perlawanan memiliki tabiat salah satu pernyataan harus benar atau bisa benar keduanya. Contohnya, pernyataan yang pertama, sebagian pedagang kikir, dan pernyataan yang kedua, sebagian pedagang tidak kikir. Apabila pada kenyataan sebagian pedagang kikir, maka pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Apabila dalam kenyataan sebagian pedagang tidak kikir, maka pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar. Apabila dalam pernyataan terdapat sebagian pedagang yang kikir dan terdapat sebagian pedagang yang tidak kikir, maka
Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, dua-duanya benar. Kemudian yang keenam, hubungan implikasi atau mencakup. Hubungan implikasi memiliki tabiat, kedua pernyataan bisa benar, bisa juga salah, atau bisa benar satu dan salah satu. Contohnya, pernyataan pertama, semua mahasiswa rajin. Pernyataan kedua, sebagian mahasiswa rajin. Apabila dalam kenyataan semua mahasiswa rajin, maka pernyataan pertama dan pernyataan kedua, kedua-duanya benar. Apabila dalam kenyataan mahasiswa tidak rajin, maka pernyataan pertama dan pernyataan kedua, kedua-duanya salah. Apabila dalam kenyataan hanya sebagian mahasiswa yang rajin, maka pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar. Dalam materi oposisi, terdapat sebuah bagan yang bernama Traditional Square of Opposition. Traditional Square of Opposition membantu kita untuk mengetahui hubungan-hubungan dalam oposisi. Yang pertama, terdapat oposisi kontraris. Oposisi kontraris adalah hubungan antara proposisi A dengan proposisi E atau proposisi E dengan proposisi A. Kemudian, oposisi subaltern. Oposisi subaltern adalah hubungan antara proposisi A dengan proposisi I atau proposisi I dengan proposisi A. Kemudian, oposisi subkontraris. Oposisi subkontraris adalah hubungan antara proposisi I dengan proposisi O atau proposisi O dengan proposisi I. Kemudian, oposisi subaltern adalah hubungan antara proposisi E dengan proposisi O atau proposisi O dengan proposisi E. Kemudian, oposisi kontradiktoris adalah hubungan antara proposisi A dengan proposisi O atau proposisi O dengan proposisi A atau proposisi I dengan proposisi E atau proposisi E dengan proposisi I. Kemudian silogisme kategoris. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung, sedangkan kategoris adalah salah satu bentuk silogisme. Jadi, silogisme kategoris adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategoris. Di dalam silogisme kategoris terdapat 8 hukum. Yang pertama, apabila salah satu premis adalah partikular, maka kesimpulan harus partikular. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Yang ketiga, apabila kedua premis sama-sama partikular, maka kesimpulan tidak sah. Yang keempat, apabila kedua premis sama-sama negatif, kesimpulan tidak bisa diambil. Yang kelima, paling tidak salah satu term menengah harus tertebak. Yang keenam, term predikat pada premis dan kesimpulan harus konsisten. Ketujuh, term menengah pada kedua premis harus bermakna sama. Dan yang kedelapan, silogisme harus terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, term subjek, yang kedua, term predikat, dan yang ketiga, term menengah atau middle term. Kemudian, bentuk-bentuk silogisme kategoris itu ada 4 bentuk, atau biasa disebut dengan figur, yaitu ada figur 1, figur 2, figur 3, dan figur 4. Di sini bisa dilihat, S adalah subjek, M adalah medium atau middle term atau term menengah, dan P adalah predikat. Perbedaan dari semua figur terdapat pada letak dari middle term atau term menengah. Kita lihat di contoh. Pada figur 1, middle term atau term menengah terletak pada subjek pada premis mayor dan predikat pada premis minor. Kemudian pada figur 2, term menengah terletak pada predikat baik pada premis mayor maupun premis minor. Kemudian figur yang ketiga, letak dari middle term itu terletak di subjek, baik pada premis mayor maupun premis minor. Yang keempat, term penengah atau middle term itu terletak pada predikat di premis mayor dan pada subjek di premis minor. Pada silogisme, karena terdiri dari 3 proposisi dan 3 proposisi tersebut dapat mengambil 4 pola yang berbeda, maka silogisme terdiri dari 64 pola atau moods.
Kemudian karena figur silogisme ada 4, maka 64 moods atau pola tersebut dikali dengan 4 figur proposisi, maka terdapat 256 moods atau pola dalam silogisme. Yang termasuk figur 1 adalah AAA atau disebut Barbara, AAI, EAE atau Celeran, EAO, DAII atau Dari, dan EIO atau Verio. Kemudian yang termasuk figur 2 adalah EAE atau Cesare, EAO, AEE atau Samestres, AEO, EIO atau Festino, dan AOO atau Barocco. Kemudian yang termasuk figur 3 adalah AAI atau Darapti, IAI atau Disamis, AII atau Daciti, EAO atau Velapton, OAO atau Bocardo, dan EIO atau Verison. Kemudian yang termasuk dalam figur 4 adalah AII atau Bramantip, AEE atau Chamanes, EAO, AII atau Dimaris, EAO atau Vesapo, dan EIO atau Fresian. Kemudian, penerapan silogisme kategoris menggunakan premis mayor undang-undang. Di sini saya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463 tentang aborsi. Di sini saya menggunakan figur 2, di mana premis mayornya berbunyi, setiap perempuan yang melakukan aborsi adalah dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun, yang merupakan proposisi A. Setiap adalah quantifier, perempuan yang melakukan aborsi adalah term subjek, adalah kopula, dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun adalah term predikat. Kemudian, pada premis minor berbunyi, sebagian yang hamil di luar nikah tidak dipidana dengan pidana penjara, yang merupakan proposisi O. Sebagian merupakan quantifier, yang hamil di luar nikah merupakan term subjek, tidak merupakan kopula, dipidana dengan pidana penjara, merupakan term predikat. Kemudian, karena saya menggunakan figur 2, maka letak middle term berada pada predikat, baik pada premis mayor maupun pada premis minor. Kemudian, term subjek pada premis mayor menjadi predikat, dan term subjek pada premis minor tetap menjadi subjek. Kesimpulannya, sebagian karena premis minor tersebut partikular, maka kesimpulan pun partikular. Yang hamil di luar nikah, ini subjeknya. Kemudian, karena premis minor bersifat negatif, maka pada kesimpulan pun negatif. Di sini bukan. Kemudian, predikatnya, perempuan yang melakukan aborsi. Kemudian, jadilah kesimpulan, sebagian yang hamil di luar nikah bukan perempuan yang melakukan aborsi, yang merupakan proposisi O. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.